semuanya. Hai semuanya. Kami dari Prodi PGSD angkatan 2018 kelas B. Di video kali ini kami akan berdiskusi tentang sosiologi pendidikan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama kami. Saya Nikomang Sutriani, stambuk A401-18079. Nama saya Niputu Hernawati, stambuk A401-18089. Saya ingin bertanya sama kamu, Putu. Menurut kamu, konsep sosiologi yang cocok diterapkan pada siswa SD itu seperti apa? Menurut pendapat saya, konsep sosiologi yang cocok diterapkan di sekolah dasar itu adalah tentang pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini agar karakter seorang anak itu bisa berkembang dan tumbuh dengan baik di kemudian hari. Saya rasa di semua mata pelajaran yang ada di SD juga sudah membahas tentang pendidikan karakter. Nah, Komang, sekarang saya mau bertanya, bagaimana hubungan sosiologi di dalam bidang pendidikan? Hubungan sosiologi dalam pendidikan menurut saya yaitu sejak manusia dilahirkan di bumi ini, secara sadar maupun tidak sadar kita sudah berkenalan dengan yang namanya hubungan sosial. Hubungan sosial itu yaitu antara interaksi manusia dan masyarakat. Interaksi ini dimulai dengan interaksi antara orang tua dan anak. Diawali dengan interaksi orang tua dan anak, seterusnya itu disebut dengan interaksi masyarakat. Pendidikan sangat penting bagi kita semua karena dengan pendidikan kita bisa menunjang status sosial kita di masyarakat. Seperti itu. Nah, Komang, sekarang saya mau bertanya lagi. Menurutmu, apa tujuan dari pendidikan? Tujuan pendidikan menurut saya itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan utama dari pendidikan yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu menjadi yang lebih baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan. Saya ingin bertanya kembali sama kamu, bagaimana cara kamu untuk membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat? Kamu jelaskan. Menurut pendapat saya, cara menghubungkan masyarakat dan sekolah agar memiliki hubungan yang lebih erat itu contohnya seperti melaksanakan sosialisasi. Contohnya tentang kegiatan pramuka, kita mengajak masyarakat untuk bersosialisasi dan menjelaskan tentang pramuka agar dia bisa memberitahu kepada anaknya tentang kegiatan pramuka seperti apa. Contoh lebihnya lagi seperti mengajak masyarakat untuk ikut membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Komang, tadi kita sudah membahas tentang tujuan dari pendidikan dan cara kita membangun hubungan antara masyarakat dengan sekolah. Sekarang saya mau bertanya, menurut pendapatmu, apakah tenaga pengajar yang ada di daerah sudah tersebar secara merata? Oke, menurut saya tenaga pengajar yang ada di daerah-daerah itu belum tersebar secara merata. Seperti yang saya lihat di sosial media itu ada beberapa daerah tertentu yang memang betul-betul kekurangan tenaga pengajar. Ada beberapa penyebab yang membuat tenaga pengajar itu enggan untuk masuk ke sana. Salah satunya itu karena daerah terpelosok, akses jalannya yang kurang, dan jaringannya itu mungkin susah, kurang stabil. Sarana dan prasarana untuk di sekolah-sekolah itu masih kurang. Itu salah satu yang membuat tenaga pengajar enggan untuk masuk di daerah tersebut. Maka dari itu kebanyakan tenaga pengajar itu lebih memilih untuk mengajar di kota dibandingkan daerah terpelosok. Oke, tadi saya ada menyinggung soal sarana dan prasarana yang kurang merata. Saya ingin nanya sama Putu, bagaimana sih
Peran pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang kurang di sekolah. Menurut pendapat saya, peran pemerintah di sini masih kurang karena masih banyak yang kita lihat sekolah-sekolah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Seperti kita masih melihat fasilitas yang ada di sekolah itu tidak termasuk dalam kategori yang layak untuk dijadikan tempat proses belajar mengajar, seperti atap kelas yang bocor atau kurangnya tempat duduk yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini, pemerintah perlu melihat lagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemerintah itu sendiri. Nah, Komang, saya mau bertanya, menurut pendapatmu, apa definisi dari kontak sosial? Kontak sosial, kontak berasal dari bahasa Latin yaitu kon dan kum yang berarti bersama-sama, dan tanggere yang berarti menyentuh. Jadi kontak yaitu bersama-sama menyentuh. Kontak sosial adalah hubungan antara individu dengan individu yang lain dan terjalannya sebuah interaksi. Interaksi di sini bisa langsung bertatap muka, berjabat tangan, melakukan percakapan secara langsung. Seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi kontak sosial. Saya ingin menanya kembali sama Kang Putu, bagaimana jika kita menjadi seorang guru yang melihat siswanya yang semakin hari kontak sosialnya itu memudar? Jelaskan menurut pendapat Anda. Seperti yang kita ketahui, kontak sosial itu sangat penting. Kita berinteraksi setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah. Hal yang wajib dilakukan oleh seorang guru itu adalah memperkenalkan lingkungan di sekitar. Kemudian kita juga bisa memberikan penghargaan kecil kepada seorang siswa agar semakin lama kontak sosial seorang siswa itu semakin terbangun dan ia bisa bergaul dan berinteraksi dengan guru maupun dengan temannya di kelas. Nah, Komang, saya sekarang akan bertanya pertanyaan yang terakhir. Ruang lingkup apa saja yang ada pada sosiologi pendidikan? Ruang lingkup sosiologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu dinamika kelompok dan organisasi intrasekolah. Yang ketiga struktur dan fungsi sistem pendidikan. Yang keempat itu sistem yang dimaksud di sini itu sistem kurikulum. Saya ingin menanyakan kembali pertanyaan terakhir, pendekatan apa saja yang ada dalam sosiologi pendidikan? Ya, dalam sosiologi pendidikan di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan individu, yang kedua pendekatan sosial, yang ketiga pendekatan interaksi. Jadi kesimpulan diskusi kita pada hari ini adalah pentingnya pendidikan sosiologi bagi hari ini dan hari yang akan datang. Dari belajar sosiologi kita bisa mengetahui tentang interaksi sosial, pentingnya sosiologi untuk pendidikan, dan pendidikan karakter pada siswa. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.